proses itu perusahaan untuk menciptakan produk. Mengatur untuk menciptakan suatu produk. Ya, untuk memasarkan kayak. Hanya sekedar memasarkan? Kalau memasarkan kayaknya lebih ke sales tadi. Kayak menjalin hubungan dengan konsumen juga. Menjalin hubungan dengan konsumen. Oke, saya mau kasih lihat sebentar ya. Bentar. Oke, bisa terlihat slide-nya? Slide saya bisa terlihat di situ? Bisa, Pak. Oke, ya. Kita cari tahu dulu bahwa manajemen pemasaran ini kan terdiri dari dua, ya. Manajemen dan pemasaran. Manajemen saya rasa teman-teman sudah tahu bahwa manajemen ini adalah proses dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan untuk mencapai suatu tujuan-tujuan yang ingin ditetapkan. Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif. Kemudian, sementara pemasaran ini adalah, menurut Stanton, keseluruhan sistem yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha, yang bertujuan merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, mendistribusikan barang dan jasa, memuaskan kebutuhan pembeli, baik yang aktual maupun yang potensial. Nah, ini kira-kira kalau pemasaran ini terkait dengan menentukan harga dan sebagainya, ikut nggak kira-kira? Kalau misalnya tadi sales misalnya. Ya kan? Berarti kalau di bahasanya manajemen pemasaran ini berarti suatu proses dari perencanaan, menentukan harga, produknya, kemudian promosi, kemudian sampai distribusi hingga tercapainya suatu memuaskan kebutuhan dari pembeli. Jadi kalau misalnya hanya sekedar memasarkan, saya rasa mungkin menurut saya kurang tepat karena memang kalau hanya sales ya kurang tepat menurut saya ya. Sales kan hanya sekedar dikejar target, memasarkan. Nah, bagiannya adalah mendistribusikan ini. Jadi pemasaran menyampaikan menjual hanya sekedar menjual karena orang pikirannya kalau manajemen pemasaran ya sudah hanya sekedar menjual, memasarkan dan sebagainya. Padahal di situ ada proses penentuan harga, kemudian promosi, distribusi dan yang lainnya. Sementara kemarin sebelumnya sama Pak Iwan juga sudah disampaikan STP. Apa itu kira-kira STP? Saya coba ke Mas, nah ini Mas Arif Budi Darmawan. Coba. Ya, Mas Arif Budi. Kira-kira masih ingat nggak Mas Arif? STP itu apa kira-kira Mas Arif? STP itu. Halo? Ya, Pak. Ya, STP Mas Arif. Kan kemarin ikut nggak pas? Saya rasa mungkin Mas Arif udah familiar lah ya, STP. Lupa, Pak. Oh, lupa. Oke, ke Ibu Mumtahina coba. Aduh. STP Bu, yang dulu di Pak Iwan, saya rasa udah diberikan ya. Aduh, Mas Armas buka primbonnya ini. Oke Bu, apa nih Bu kira-kira STP Bu? Enggak. Dengar suara saya Bu Mumtahina? Pemasaran Pak. Enggak, sebentar Mas. Ini Putus-putus Bu Pak. dulu. Halo, Bu Mumtahina. Oke, kita ganti wis. Mbak Uswatul Hasanah. Ya, masih ingat kemarin mungkin yang disampaikan ke susah sinyal. Pak Teguh? STP apa Mbak? Segmentasi.
Ya. Position dan targeting. Segmentasi terus Position targeting. S-nya apa S-nya? S-nya? Segmentasi pasar. Oke, terus T-nya? Hanya pasar sasaran. T, ST, STP, T, tahu. T-nya apa? Targeting. Ya, oke. Terus P-nya adalah Position. positioning. Oke, ya. Position. Ya, oke ya. Ini supaya refresh yang kemarin. Sekarang selain STP kemudian manajemen pemasaran, Pak Teguh juga menyampaikan mengenai product life cycle. Masih ingat? Nah, sekarang ke Mas Mikyal Hani. Masih Iya, ingat Pak. nggak? Masih ingat, Pak? Ya. Apa, Mas? Product life Jadi, cycle. ya, produk life cycle itu siklus hidup produk, Pak. Jadi di dalamnya itu ada 5 tahap. Ya, apa aja? Yang pertama itu tahap penemuan dan pengembangan produksi. Oke. Yang kedua itu tahap perkenalan atau introduction. Oke. Yang ketiga itu tahap pertumbuhan atau growth. Yang keempat itu tahap kedewasaan atau maturity. Oke. Terus yang kelima tahap penurunan atau decline. Oke, ya. Berarti setiap produk itu akan mengalami hal-hal semacam itu, ya. Jadi ada produk life cycle dari mulai produk pengembangan, kemudian pengenalan dan sebagainya. Nah, sekarang yang itu saya hanya merefresh yang kemarin, sekarang PowerPoint-nya saya ganti. Nah, ini materi kita adalah mengenai strategi suatu produk. Kalau teman-teman tadi sudah tahu bahwa produk life cycle itu adalah urut-urutannya seperti itu. Kemudian, nah bagaimana kalau misalnya kita sudah punya produk, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Yang teman-teman sudah pernah mendengar kata marketing mix? Pernah atau baru dengar? Ya, marketing mix pada awalnya itu hanya price awalnya ya, pada awalnya price, harga, kemudian place, tempat, promotion, kemudian produk. Kemudian seiring kelihatan slide-nya? Kelihatan. Yang marketing mix kelihatan? Enggak. Hah? Enggak, Pak. Oke, sebentar. Oke, kelihatan? Kelihatan. Ya, oke. Marketing mix sudah pernah dengar semua ini? Belum, Mbak. Belum? Belum. Oke, marketing mix ini adalah penggabungan atau bauran pemasaran. Jadi ada price, ada place, ada promotion, ada produk. Kalau misalnya kita punya produk, pasti akan ada price, kemudian tempat, promotion, dan sebagainya. Namun seiring berjalannya waktu, ada penambahan-penambahan, nggak hanya sekedar 4P saja. Sekarang bertambah jadi ada people, ada proses, kemudian ada physical evidence. Karena sekarang orang nggak hanya melihatnya sekedar produknya saja, tapi bagaimana melayani orangnya itu pelayanan terhadap orangnya juga menjadi tambahan. Kemudian ada prosesnya, juga ada physical evidence-nya. Oke. Nah, kita tadi sudah punya produk life cycle, kemudian sekarang kita ada produk. Kira-kira produk ini apa? Bahwa produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Nah, tingkatan produk ini sebenarnya ada beberapa,
dari mulai core benefit, basic product, expected, kemudian augmented, kemudian potential. Tingkatan produk yang pertama produk utama, kemudian generik, kemudian harapan, kemudian pelengkap, puasan, kemudian untuk masa depan. Nah, sebagai contohnya begini. Kalau teman-teman berkeinginan untuk menginap di hotel, tujuan utamanya adalah apa sih sebenarnya? Nah, seorang tamu hotel membayar harga hotel sebenarnya yang hanya untuk sekedar istirahat, untuk tidur di situ. Tapi ada di luar itu ada tambahan, ada tempat tidurnya, kemudian dapat fasilitas tempat tidur, kemudian handuk, meja tulis, meja rias, lemari, pakaian, dan sebagainya. Kemudian harapannya adalah tamu hotel ini mendapatkan tempat tidur yang bersih, handuk yang bersih, lampu baja, ketenangan, dan sebagainya. Di luarnya itu juga ada tambahan, perlunya ada tingkatan, ada kontrol, kemudian check-in yang cepat, pelayanan, dan sebagainya. Nah, kemudian potensialnya adalah, harapannya adalah mendapatkan ini. Nah, sekarang saya ingin, ini adalah hierarki produk, ada bahwa seseorang itu ada menginginkan produk untuk rasa aman, kemudian untuk berupa kelas lini produk, tipe produk, merek produk, dan sebagainya. Kemudian klasifikasi produk, ini berdasarkan ketahanannya, tahan lama atau tidak tahan lama, kemudian berdasarkan wujud, ada bisa yang terlihat, bisa juga yang tidak terlihat. Nah, ini saya ingin coba satu-satu, mudah-mudahan cukup. Mbak, saya ingin teman-teman berpikir secara cepat, kira-kira kalau misalnya punya produknya pengennya apa, kemudian kira-kira akan mau dikasih merek atau enggak gitu. Ya, oke. Jadi punya produk, sekarang teman-teman pikirkan kalau misalnya punya produknya kira-kira apa, kemudian apakah hanya sekedar produk saja, enggak dikasih merek atau apa. Oke ya, saya pengen teman-teman cuma berpikir cepat gitu ya. Oke, Mbak Zakiah, coba. Dengar ya suara saya? Dengar, Pak. Oke, Mbak Zakiah kalau misalnya pengen punya produknya kira-kira apa Mbak Zakiah? Jilbab, Pak. Apa? Jilbab. Jilbab. Kenapa kok jilbab? Jilbab itu kan kalau satu orang perempuan nggak mesti satu jilbab, mesti banyak. Terus modelnya juga ganti-ganti. Begitu. Warnanya juga sama loh. Misalnya warna merah itu. Tapi kan modelnya banyak, Pak. Kalau perempuan kan lihat model yang bagus mesti beli lagi gitu. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya di antara ditumpukan jilbab, apakah udah jenengan punya produk gitu aja? Misal nih, saya juga punya jilbab, ya. Mbak Zakiah punya jilbab. Kita jejerkan. Kita kira-kira apa strateginya supaya produk jenengan dikenal misalnya? Ini tahu bahwa produk Mbak Zakiah ini yang mana sih produknya Mbak Zakiah? Pakai merek, Pak. Ya, oke. Mereknya kira-kira apa, Mbak? Ada merek. Saya misal hijaban, Pak, hijaban. Biar mudah diingat. Kan hijab, gitu. Oke. Ini teman-teman waktunya cuma 40 menit. Ini saya sudah ada peringatan 10 menit lagi. Jadi nanti kalau tiba-tiba misalnya ini putus, berarti waktu saya sudah habis gitu ya. Oke, sekarang Mbak Fida. Kira-kira kalau punya produk, Mbak Fida ini ingin punya produknya apa ini Mbak Fida? Saya mungkin lebih ke kacamata, Pak. Kacamata? Ya. Kacamata apa ini? Kacamata yang mudah untuk dilepas pasang lensanya, Pak. Kacamata mudah untuk dilepas pasang lensanya. Kacamata gaya atau kacamata ya kan kacamata kuda. itu bisa dipakai
kacamata gaya sekaligus kacamata buat baca, Pak, bagi yang matanya berkelainan minus ataupun plus. Oke. Kira-kira mau dikasih merek apa Mbak Mida? Mbak Vida? Kalau merek sih kalau merek belum ada, Pak. Belum berpikiran. Oke, ganti Mas Najmi, coba Mas Najmi. Saya, Pak. Ya. Produknya masker, Pak. Apa? Masker. Iya. Lagi rame, Pak. Ini mau mencari keuntungan di tengah kesengsaraan. Yang penting nggak nimbun, Pak. Masker batik. Sekarang bedanya apa yang membedakan maskermu dengan yang lain misalnya? Misalnya di antara tumpukan-tumpukan yang lain. Ayo. Masker saya motif, Pak. Ada motifnya. Hah? Ada motifnya. Ada motifnya. Saya juga punya kok ada motifnya. Ya berarti sama. Itu produk saya itu, Pak. Oke, saya pindah ke Mas Agung ini. Kira-kira apa Mas Agung? Kalau saya bikin produk coffee shop, Pak. Coffee shop? Ya. Apa? Dengan ide coffee shop seperti ya, kan anak-anak muda sekarang kan suka dengan nongkrong-nongkrong, noki-noki itu, Pak. Udah nggak boleh itu, Mas. Dan itu kan sekarang nggak belum tentu besok kan mesti bisa. Nah, kalau mau saya produk saya akan saya namai Semenjana Kopi, Pak. Apa? Semenjana Kopi. Kepanjangannya apa? Ada kepanjangannya? Itu artinya itu sederhanaan. Aduh, orang memandang itu kayak elit gitu sih, Pak. Sederhana tapi terkena gitu. Oke. Ya wes. Oke, sekarang saya pindah ke Mbak Sofwati Nida. Oke, halo, apa Pak. Ini Mbak? Kira-kira kau diminta untuk berpikir punya produknya apa Mbak? Pulpen. Pulpen? Pulpen, tapi pulpennya bisa buat copy paste. Nggak usah punya pulpen, kayaknya bisa kok copy paste. Lucu. Kan yang unik, Pak. Oke, ya. Oke, saya biar dapat semua. Mas Husni, coba. Apa Mas Husni? Halo? Binding. Halo Mas Husni. Mas Binding jangan dimatikan dong. Ya. Tunjukkan Pak kamu, Ding. Mas Husni. Ding. Jangan di silent, Mas. Assalamualaikum. Salam, Mas Husni. Susah sinyal, Pak. Aduh, susah sinyal. Ya, oke. Mas Husni dengar? Husni sini toilet, Husni, Pak. Kenapa? Husni sini toilet. Titip absen, Pak. Titip absen. Mas Agus Mustafa, coba. Hadir. Ya, apa Mas kira-kira Mas Agus nih? Sinyal lagi. Hah? Alat outdoor mungkin, Pak. Outdoor. Apa? Alat outdoornya alat berupa apa, Mas? Atau sejadah. Sejadah apa? Sejadah untuk outdoor ya. Bisa dibawa kemana-mana ya. Oke ya. Jadi intinya kita kalau kemarin sudah dengan Pak Iwan ada produk life cycle, kemudian STP, nah kemudian kita ada strategi produk. Nah, produk ini sebenarnya ada beberapa ya. Ada produk konsumsi yang bisa untuk kita konsumsi, kemudian
terdiri dari beberapa macam. Kalau kita lihat ini, ya, kemudian mobil dan sebagainya. Ada juga produk berupa barang industri, bahan baku, kemudian bahan mentah, suku cadang, dan sebagainya. Kemudian alat-alat, dan sebagainya. Kemudian, nah ini bauran produk atau produk mix, bahwa kumpulan dari semua produk dan unit produk yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli, lebarnya, panjangnya, kedalamannya, konsistensi waktu tertentu, dan sebagainya. Oke, jadi pada intinya, salah satu strateginya adalah, nah nanti kita, produk ini ada punya beberapa atribut, harus kita branding, kemudian harus kita packaging, kemudian kita beri label, kemudian nanti akan menghasilkan pelayanan purna jual dan sebagainya. Oke ya. Ada pertanyaan atau ada pertanyaan? Atau untuk selanjutnya mau seperti ini terus atau bagaimana? Diselingkan dengan kelas room, Pak. Gimana, Mas? Sebentar, saya kurang dengar. Gimana? Jangan pakai Google Zoom terus. Nanti kuotanya habis. Saya sih fleksibel. Saya sih sebenarnya fleksibel aja. Mau pakai ini, ayo. Mau pakai Classroom juga oke. Kalau pakai dua-duanya dalam waktu bersamaan, saya rasa nggak bisa. Ya, artinya kalau nanti misalnya ini nanti materi saya share di Classroom, nanti kita komunikasi, kita lebih enaknya minggu depan mau tetap ini atau pakai Zoom atau pakai Classroom, saya nggak masalah. Ya, oke ya. Ada ini lagi, mungkin masukan lagi supaya tidak memberatkan. Saya rasa mungkin hampir semuanya sudah bekerja, hampir, saya bilang hampir. Mungkin sebenarnya kalau kuota sih sebenarnya nggak masalah mungkin ya. Nggak masalah, Pak. Sudah pasang. Ya, tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya memang saya mengikuti saja, teman-teman maunya apa, mau pakai Zoom ayo, mau pakai Classroom juga nggak apa-apa. Ya, oke, mungkin ada masukan? Berangkatnya kapan, Pak? Gimana, Mas Najmi? Indonesia. Sudah saya ingat Indonesia. Diulangi, Mas Najmi, terputus-putus. Ini kuliah efektif di kampus sampai kapan ini, Pak? Mulai efektif di kampus. Mulai efektifnya. Ya, saya rasa belum tahu, Mas. Ya, efektifnya kapan, mulai efektif lagi kapan? Saya pribadi saya belum tahu. Mulai di kampusnya lagi kapan saya belum tahu. Ya, kondisi tidak, saya rasa kondisinya juga belum bisa dipastikan. Makanya saya nggak bisa kasih kapannya, sebagainya saya rasa mungkin belum tahu. Itu ya, Mas Nesmi ya. Ya, Pak. Ya, oke. Mungkin yang lain ada masukan, Mas Michael barangkali lebih enak seperti ini atau lebih enak di kelas?